apa kabar hari ini? Baik semuanya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik semuanya ya. Baik, sebelum mulai pelajaran, marilah kita rapihkan terlebih dahulu kelasnya. Tolong ini dirapikan di sini. Ya, apabila ada sampah atau barang-barang yang tidak layak dipakai, silakan dibuang ke tempat sampah ya. Siapa? Sudah bersih semuanya? Sudah. Nah, kan kalau sudah bersih, enak kita buat mulai pelajarannya. Baik, sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa untuk KM. Silahkan pimpin doanya. KM. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Bapak absen terlebih dahulu ya sebelum mulai pelajaran. Lola Anggreni, Hadir Pak. Karliana Yahya, Hadir Pak. Muhammad Fahrudin, Hadir, Pak. Elisa, Hadir Pak. Nia Fitriani, Hadir. Muadudin, Hadir, Pak. Aldi Juliansa, Hadir. Ariana. Sakit, Pak. Sakit? Iya. Sakit apa Ariana? Betul, Pak. Sudah berapa hari sakitnya? Barusan tadi, Pak, pas pelajaran pertama masuk. Oh, iya. Jadi nanti kalau misalkan 3 hari selama berturut-turut itu tidak masuk sekolah, teman-temannya terutama khususnya buat KM silahkan dijenguk ya buat Ariana biar cepat bisa masuk ke kelas lagi. Siapa? Selanjutnya itu Agung. Agung kemana Agung? Izin Pak. Agung Ada izin. acara keluarga ya. Baik. Berarti yang nggak hadir 2 orang ya. Sujatna, Pak. Siapa? Sujatna nggak masuk dia, Pak. Siapa? Apa? Oh, 3 orang berarti ya yang nggak Ya, hadir. Pak. Baik. Teman-teman, pada pertemuan pertama kali ini ya, kita akan mulai materi mengenai makna dan hak kewajiban warga negara. Sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak sih hak itu apa? Kewajiban itu apa? Ada yang tahu? Yo, Aldi Juliansa, hak itu apa Aldi? Hak itu hal-hal yang harus dimiliki oleh manusia sejak manusia itu ada dalam kandungan, Pak. Nah, pinter. Hak itu hal yang setiap orang itu miliki. Nah, kalau kewajiban itu apa sih? Muadudin ada yang tahu? Kewajiban itu apa? Sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, pinternya. Jadi kewajiban itu adalah segala hal atau sesuatu yang wajib kita patuhi dan wajib kita lakukan. Nah, nanti kita ini mengenai hak asasi manusia dan hak warga negara. Nah, apa yang tadi sudah dijelaskan perihal hak itu ialah semua hal yang Anda peroleh atau Anda dapatkan. Jadi semua orang itu mempunyai hak, ya. Terus selanjutnya yaitu ada HAM. HAM itu apa sih? Ada yang tahu? Iya, di apa? Hak asasi manusia. Ya betul, hak asasi manusia. Penjabarannya apa? Paham itu? Hak yang melekat pada diri seseorang sejak lahir, Pak. Nah, betul sekali. HAM itu ialah hak yang melekat pada diri seseorang sejak ia lahir. Ya, contohnya apa Adi? Contohnya hak untuk bernapas. Nah, hak untuk bernapas itu juga salah satu contohnya ya. Jadi hak untuk hidup itu juga salah satu contohnya. Kemudian ada hak warga negara. Selain tadi ada HAM, ada juga hak warga negara. Apa sih hak warga negara itu? Hak warga negara ialah hak yang ada pada seorang warga negara. Jadi ketika misalkan Muadudin ini tinggal di salah satu negara, Muad ini mempunyai hak warga negaranya sendiri. Ya, berbeda dengan Muad ketika pindah ke misalkan Malaysia, yang tadinya Muad tinggal di Indonesia, Muad berhijrah ataupun bekerja di Malaysia. Nah, Muad ini tidak memiliki hak warga negara Indonesia yang ada di Malaysia ini. Seperti itu. Oh iya, maaf ya. Selanjutnya yaitu apa sih perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara? Sebelumnya ada yang tahu perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara itu apa? Ada yang bisa jelaskan? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, baik, kamu jelaskan ya. Hak asasi manusia itu bersifat universal.
artinya untuk semua orang. Kalau hak warga negara bersifat terbatas, artinya terbatas pada status kewarganegaraan. Maksudnya ialah HAM itu setiap orang mempunyai hak asasi manusia. Jadi setiap orang yang tinggal di sebuah negara, mau itu Malaysia, Indonesia, Prancis ataupun Amerika, mereka itu mempunyai hak asasi manusia. Berbeda dengan hak warga negara. Hak warga negara itu dia sifatnya terbatas pada status kewarganegaraan. Nah, maksudnya itu ketika misalkan Muad ini tadi Bapak jelaskan itu Muad adalah warga negara Indonesia, tetapi Muad pindah ke mana? Ke Malaysia. Nah, Muad ini hak warga negara sebagai hak warga negara Indonesia ini terbatas pada status kewarganegaraannya. Ya, paham semuanya? Jadi semua kalau misalkan HAM itu dia bersifat universal, jadi setiap orang atau setiap warga negara memiliki HAM. Kalau misalkan hak warga negara itu terbatas oleh status kewarganegaraan. Seperti itu ya. Selanjutnya ada contoh HAM. Yang pertama ialah kebebasan beragama. Nah, di Indonesia ini sendiri kan agamanya banyak ya, lumayan. Ada berapa agama, Muad? Banyak, Pak. Banyak. Salah satunya bisa disebutkan Islam, Pak. Islam. Yang keduanya Kristen, Terus Katolik, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, udah ya. Protestan. Protestan. Nah, jadi di negara Indonesia ini hak kebebasan beragama itu diatur pada pasal 28E Undang-Undang 1945. Nah, berdasarkan pedoman hidup bangsa Indonesia yang dimana pada Pancasila pertama yaitu mengenai ketuhanan yang Maha Esa, setiap orang ini berhak memilih agamanya masing-masing. Yang kedua yaitu contoh HAM, ada hak untuk hidup. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Aldi ya, hak untuk hidup itu ada ketika ia sudah lahir. Yang ketiga yaitu hak mengembangkan diri. Jadi setiap warga negara itu wajib atau berhak dia untuk mengembangkan dirinya dalam bidang yang dia miliki. Yang keempat yaitu hak memperoleh keadilan. Jadi setiap hak warga negara dia berhak atau boleh memiliki keadilan. Yang terakhir yaitu hak atas rasa nyaman. Setiap orang berhak memiliki atas hak rasa nyaman itu sendiri. Contohnya kalau misalkan di dunia pertahanan kita ada TNI, Polri, kepolisian. Jadi itu salah satu contoh hak atas rasa aman. Selanjutnya yaitu ada contoh hak warga negara. Yang pertama, ia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Ya, seperti yang kita ketahui, kita berada, kita duduk, kita tinggal di negara yang dimana negara kita ini negara hukum. Ya, yang kedua yaitu berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang dimana ini juga diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, bebas untuk memilih dan memeluk agamanya yang dipercayai. Ini juga tadi masuk pada salah satu contoh hak asasi manusia ya. Terus yang keempat, ia berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang kelima dari contoh hak warga negara yaitu ada berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Nah, maksudnya ini ialah ketika seseorang memiliki suatu masalah atau problematika, ataupun semua penduduk atau semua warga negara yang ada di Indonesia ini semuanya sama di mata hukum. Jadi tidak ada pembeda ketika misalkan si kaya ini ketika ada masalah dia gampang nih menyelesaikan masalahnya di depan hukum. Berbeda dengan yang mohon maaf ya, perekonomiannya di bawah menengah ke bawah, dia agak sulit ketika menegakkan keadilan di mata hukum. Nah, jadi semua warga negara itu sama di mata hukum, tidak ada kecualinya. Ya. Kita lanjut mengenai apa sih kewajiban sebagai warga negara? Ada yang tahu kewajiban sebagai warga negara itu apa? Hukum, Pak.
Nah, betul sekali Karliana Yahya. Bayar pajak itu juga salah satu kewajiban warga negara ya. Pertama ialah kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga negara kepada negara. Contohnya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Karliana Yahya, membayar pajak. Ketika juga kalian berkendara menuju sekolah, kalian wajib dan harus menggunakan helm atau mematuhi peraturan rambu lalu lintas. Nah, apa saja sih kewajiban warga negara, Pak? Nah, di sini ada kewajiban mentaati hukum. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Seperti apa yang tadi Bapak sampaikan, kita ini sama di mata hukum. Jadi tidak ada pembeda antara satu dengan yang lainnya, antara si kaya dengan si miskin, antara si pemegang kekuasaan dengan tidak pemegang kekuasaan. Kita ini semuanya sama di mata hukum. Ya, paham semua ya? Nah, Bapak ini ada salah satu contoh nih, terlihat tidak? Ya, Pak. Nah, ini adalah salah satu contoh yang dimana mereka ini melakukan pelanggaran sebagai warga negaranya dalam hal mentaati rambu lalu lintas. Di sini ada 3 orang siswa yang mereka berboncengan dalam satu motor, hanya 1 orang yang menggunakan helm. Ini contoh yang tidak baik ya, salah satu contoh yang tidak baik. Jangan sampai kalian ikuti contoh seperti ini. Kalian mau jaraknya dekat ataupun jauh terhadap kalau perihal lalu lintas, kalian harus patuhi perihal memakai helm. Terus dilarang berbonceng melebihi dari 2 orang, seperti itu. Ya, jadi sanksinya pun ada ketika mereka melanggar lalu lintas ini. Nah, sanksinya adalah kena tilang oleh pihak berwajib, yaitu kepolisian. Selanjutnya yaitu kewajiban bela negara. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan, bela negara tidak hanya menjadi hak warga negara, tetapi juga menjadi kewajiban warga negara yang harus dilakukan sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI. Contohnya itu ialah 6 nilai konsepsi bela negara. Itu ada cinta tanah air, terus juga sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila dan ideologi negara, terus ada mempunyai kemampuan awal bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, terus juga ada mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya itu ada kewajiban menghormati HAM orang lain atau hak asasi manusia orang lain. Hak asasi manusia dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang. Jadi hak asasi manusia ini dilindungi dan dihormati oleh pemerintah dan dijunjung tinggi oleh negara. Jadi ketika kalian melakukan pelanggaran HAM, kalian boleh tegur dan beri pengetahuan mengenai ini tidak boleh nih, kalian ini sudah melakukan pelanggaran HAM, ini dilindungi oleh negara, dan jangan sampai kejadian pelanggaran HAM ini malah terjadi ya. Nah, ini Bapak ambil salah satu contoh. Ini juga dia kewajiban mengingkari kewajiban menghormati HAM orang lain. Jadi ini adalah salah satu anak yang dimana mereka dibully atau diberundung. Itu adalah salah satu contoh yang tidak baik. Ini adalah salah satu contoh pelanggaran HAM yang justru ini tidak boleh terjadi di negara kita ataupun di negara manapun ya. Hak asasi manusia mereka itu semuanya rata. Semua orang memiliki hak asasi manusia, dan contoh pembulian ini adalah suatu contoh pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Jadi teman-teman tidak boleh saling mengejek atau saling membuli satu sama lainnya ya. Jadi saling menghormati hak asasi manusia antara satu dengan yang lain ya. Paham semuanya? Baik, selanjutnya itu ada kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
menjaga pertahanan dan keamanan itu bukan hanya tugas dan kewajiban dari aparat pertahanan saja, tapi juga menjadi kewajiban seluruh masyarakat Indonesia. Seperti yang tadi Bapak sampaikan ya, tidak hanya TNI Polri itu saja yang yang berhak menjaga pertahanan dan keamanan. Kita juga sebagai warga negara itu berhak dan wajib menjaga keamanan yang ada di negara kita ini. Seperti itu ya. Nah, ini ada salah satu contoh kewajiban bela negara di bidang keamanan dan pertahanan. Itu ada TNI, dan di sini adalah kewajiban masyarakat ya sebagai wajib terhadap keamanan. Di sini ada warga yang sedang pos ronda, itu juga salah satu menjaga keamanan dan ketertiban di ruang lingkup masyarakat ya, seperti itu. Selanjutnya ada hak kewajiban negara terhadap warga negara. Setelah tadi kita berbincang dan mempelajari mengenai hak warga negara terhadap negara, sekarang ada kewajiban negara terhadap warga negara. Apa saja sih kewajiban negara terhadap warga negara? Ada yang tahu nggak? Kewajiban negara terhadap warga negara ini Memberikan jaminan keamanan. Nah, memberikan jaminan keamanan. Jadi kita sebagai warga negara juga berhak menjaga keamanan di sekitar kita. Nah, hak negara terhadap warga negara ialah yang pertama, menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang tadi kita jelaskan, negara kita ini negara hukum yang dimana kita bergerak di dalam peraturan yang dalam bentuk, yaitu dalam bentuk undang-undang, yang dimana semua kegiatan atau semua peraturan ini dibentuk di sini. Ya, jadi ketika teman-teman melanggar ataupun istilahnya melanggar salah satu kewajiban warga negara, teman-teman juga pasti anak-anak pasti ada sanksinya. Ya. Yang kedua yaitu melakukan monopoli atau mengatur sumber daya untuk kepentingan orang banyak. Yang ketiga yaitu hak untuk dibela. Jadi warga negara ini mempunyai hak juga. Terus selanjutnya itu ada hak untuk ditaati, dipatuhi hukum dan pemerintahannya. Selanjutnya yaitu kewajiban negara terhadap warga negara. Kewajiban negara salah satunya ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini juga menjadi salah satu kewajiban negara ya terhadap warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa agar kita tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Ya, negara-negara lain sudah berada di level 10, kita masih berada di level 5. Nah, itu jangan sampai kita harus bisa bersaing dengan negara-negara lain meskipun kita hanya di level negara berkembang, bukan negara maju. Ya, selanjutnya yaitu ada memajukan kecerdasan umum, dan selanjutnya ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, selanjutnya mungkin untuk materi kita hari ini cukup ya. Selanjutnya Bapak ada salah satu atau dua contoh yang dimana contoh ini silahkan teman-teman duduk berkelompok dan silahkan amati gambar yang ada di depan ini dan presentasikan menurut kelompok kalian masing-masing di depan teman-teman kalian. Ya, Bang. Kelompoknya Bapak bagi saja ya, langsung terdiri dari. Nah, sudah cukup ya. Mungkin tadi Bapak sudah bagi, silahkan teman-teman perwakilannya untuk Bapak minta satu kelompok aja dulu karena waktu kita juga terbatas. Silakan untuk kelompok 2 maju dan hasil analisisnya ini disampaikan kepada teman-teman. Menurut kelompok 2 ini apa sih yang menjadi pelanggaran atau pengingkaran kewajiban warga negara ini? Silakan.
silakan untuk Mas sebagai perwakilan kelompok 2. Anak STM. Stand banget. Saya dulu. Nah, silakan ya teman-teman kelompok lainnya untuk diperhatikan. Ya, teman-teman di sini catatan anak warga negara. Yang pertama itu ada Pak Munir ya, nih, Iya. sama Begitu tuh, orang yang berkendara. Jadi analisisnya pengendara bermotor melanggar hak orang pejalan kaki karena itu mereka menggunakan jalur pejalan kaki ataupun pinggiran trotoar. Pejalan kaki yang melanggar. Tidak, ini motor di jalan. Kan macet. Tidak seperti itu kan bisa. Menggunakan. Ya, untuk selanjutnya gambar yang kedua itu melanggar kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Dia membuang sampah sembarangan, sedangkan kewajiban dia itu bagi negara membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu merupakan sebuah pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Jadi itu pelanggaran hak, itu pelanggaran kewajiban Pak. Mungkin tempatnya di sungai. Analisa saya cukupkan segitu. Baik, terima kasih, beri tepuk tangan dulu. Ya, betul sekali ya apa yang tadi disampaikan oleh Muad. Di sini tuh dia si pemotor ini melanggar HAM-nya orang lain, hak asasi manusia orang lain, yaitu jalan trotoar yang seharusnya dia berjalan tidak di sini. Nah, yang kedua itu ini salah satu pengingkaran kewajiban warga negara yang dimana seharusnya setiap warga negara itu menjaga kebersihan tempat dia berada. Salah satunya ini adalah salah satu contoh yang tidak baik. Ya, baik anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini Bapak cukupkan ya. Apabila teman-teman atau anak ini masih kurang paham, kita bertemu di minggu selanjutnya. Silakan nanti ditanyakan karena waktu juga sudah habis. Bapak akhiri, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.